Majelis mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, seluruh jemaat GKPA Epifanias. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 dan 2. Tuhanku selama
Marilah kita mendengar pengganti hukum Taurat Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Mendiami hati kami.
marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan terambil dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 dengan perikop orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2. Hujan turun
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal 25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merintangi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rintangi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik." Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirintangi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan, harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian bacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini adalah panggilan memelihara alam. Alkitab pernah dikritik menjadi salah satu penyebab kerusakan alam dan lingkungan hidup. Kenapa? Karena dalam Alkitab Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling istimewa, serupa dengan Allah. Dan secara eksplisit juga diberi mandat oleh Allah untuk menaklukkan dan menguasai bumi serta ciptaan yang lain. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28. Dan konon ayat ini seringkali disalah tafsirkan sebagai pembacaan yang terlalu berpusat pada manusia dan sekaligus juga lingkungannya. Dan akibatnya adalah manusia bertindak bagaikan Tuhan di dunia ini.
Manusia menguasai dan mengeruk alam dan ciptaan yang lain, tapi demi keuntungan dan kepentingannya sendiri. Manusia melihat dirinya berbeda dan lebih tinggi dari makhluk hidup yang lainnya. Maka lahirlah dikotomi antara manusia dengan alam. Sehingga berkembang juga ilmu dan teknologi yang berorientasi pada penguasaan dan eksploitasi alam demi kemajuan dan peradaban manusia. Padahal di sisi lain, Alkitab juga menyentuh aspek lingkungan hidup. Sesuatu yang semakin gencar dikampanyekan belakangan ini seperti pemanasan global, penghijauan, penanaman pohon, dan sebagainya. Intinya, Alkitab juga mengingatkan kita semua untuk memelihara keberlangsungan alam semesta sebagai tanggung jawab manusia, karena alam adalah penopang kehidupan umat manusia. Dan bahwa baik binatang, tumbuhan, bahkan alam termasuk tanah, ternyata memiliki hak untuk menikmati kesenangan, dan mereka juga harus dicegah dari penderitaannya. Dan setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, Alkitab mencatat bahwa ternyata orang Israel mengalami ketimpangan dalam hal sosial ekonomi pasca mereka keluar dari tanah Mesir. Sebagian besar memang bisa bertahan hidup, tapi sebagian lain terpaksa harus menggadaikan tanah, bahkan menjual tanahnya demi kelangsungan hidup mereka. Tentu keadaan seperti ini bukanlah keadaan yang menyenangkan, tapi justru keadaan yang memprihatinkan, dan tentunya dapat menimbulkan malapetaka dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, karena itulah dalam kitab Imamat pasal 25 ini Tuhan menerapkan tahun Sabat bagi tanah untuk berproduksi dan sekaligus juga menetapkan tahun Yobel. Ketetapan Sabat dan Yobel dalam teks ini adalah salah satu bentuk jaminan kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan bangsa Israel. Sabat yaitu pembebasan setiap tahun ke-7 atas tanah pertanian, dan Yobel pembebasan setiap tahun ke-50 atas para hamba, budak, dan orang-orang yang terpaksa harus menjual tanahnya, diberikan karena Tuhan menjamin kehidupan bangsa Israel. Maka Sabat dan Yobel adalah upaya pemulihan keadaan yang akan berdampak pada kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka umat yang melakukan Sabat, melakukan Yobel adalah umat yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat dan kehidupan. Karena itu dalam hidup kita, jangan selalu fokus kepada berkat-berkat, tapi fokuslah kepada sang sumber berkat itu sendiri. Dan bahwa berkat Tuhan itu diperoleh ketika kita memperlihatkan relasi yang baik dengan alam dan lingkungan sekitar, termasuk dengan para hamba dan juga budak. Tindakan pembebasan terhadap alam dan para hamba atau budak dalam teks ini itu merupakan satu pengakuan atas kuasa pemeliharaan Tuhan yang diperoleh bangsa Israel dalam pekerjaan mereka pribadi maupun pekerjaan para hamba dan budak. Maka sekali lagi, Sabat hendak mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak khawatir secara berlebihan akan hidup ini. Kata Sabat, hari perhentian, itu bukan berarti tidak melakukan apapun. Ketika Allah beristirahat pada hari yang ke-7 dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, bukan berarti Allah tidak melakukan apa-apa. Tapi kata istirahat yang kita temukan dalam Alkitab itu mengandung makna bahwa Allah tetap melakukan pemeliharaan dalam kehidupan umat manusia. Maka tugas kita hari ini tidak khawatir berlebihan dalam hidup. Karena seringkali apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan akan menghidupkan dan mensejahterakan manusia melalui tanah yang dikelola secara bertanggung jawab. Maka peraturan tahun Sabat dalam Alkitab mengingatkan kita semua juga bahwa ternyata alam perlu dikelola dengan benar. Tanah perlu diberi istirahat
untuk mengembalikan kesuburannya. Artinya, dengan kata lain, kita diajak untuk tidak mengeksploitasi secara berlebihan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penebangan pohon misalnya, mengurangi penggunaan kertas-kertas paperless dalam setiap kegiatan-kegiatan gerejawi. Warta jemaat, laporan kehidupan jemaat bukan lagi harus dituangkan dalam bentuk kertas tertulis, tapi bisa disajikan lewat media yang lain, yang semuanya bisa dibaca oleh banyak orang. Karena itu, peraturan Sabat ini mengingatkan kita semua juga, kita diajak, termasuk bangsa Israel, untuk melawan keserakahan dalam kehidupan sosial. Peraturan tentang Sabat dan juga Yobel mengajak kita untuk memiliki rasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Inilah yang disebut dengan istilah spiritualitas keugaharian. Artinya, ugahari itu berarti mencukupkan diri, sederhana. Bukan berarti tidak boleh memiliki apapun, tapi belajar untuk mencukupkan diri. Orang yang belajar untuk mencukupkan diri, dia pasti tidak rakus. Dia pasti tidak mengeksploitasi secara berlebihan apapun yang ada dalam kehidupannya. Dan selanjutnya peraturan Yobel juga diadakan untuk memastikan bahwa setiap keluarga dari suku-suku Israel tetap bisa mengelola tanah mereka sesuai hak guna pakai yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan apabila mereka sampai harus menggadaikan tanahnya kepada orang lain, keluarga tersebut tetap mempunyai hak untuk menebusnya. Dan bila mereka tidak sanggup untuk menebus, maka pada tahun Yobel, tahun pembebasan itu, tanah tersebut tetap harus dikembalikan kepada keluarga pemilik semula. Tujuannya adalah apa? Supaya tidak lagi ada tuan-tuan tanah yang serakah. Tidak ada lagi tuan-tuan tanah yang menimbun kekayaannya di atas penderitaan orang lain. Maka keadilan sosial juga dapat tercipta dalam kehidupan bersama komunitas bangsa Israel, termasuk komunitas kita di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang kita diami hari ini adalah pemberian Tuhan Allah secara cuma-cuma kepada kita semua. Karena alam ini adalah rumah kita sendiri, maka kita diberi tanggung jawab penuh terhadap alam ini. Karena Tuhan juga bekerja melalui alam di sekitar kita masing-masing. Karena itu, kalau kita terlibat dalam memelihara alam ini, semuanya bertujuan demi kebaikan kita semua, demi kesejahteraan kita bersama, dan demi rasa keadilan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kita berdoa. Di dalam ketertundukan kami mengaku, ya Allah, bahwa acap kali sebagaimana umat-Mu bangsa Israel yang hari ini diingatkan akan peraturan Sabat dan Yobel, di mana mereka harus mengistirahatkan tanah, membebaskan para hamba, para budak, mengembalikan tanah-tanah yang selama ini mereka peroleh. Maka hari ini kami juga diingatkan betapa kami juga perlu mengistirahatkan tanah alam yang ada di sekitar kami. Untuk kami hentikan ketika kami mengeksploitasinya secara berlebihan. Supaya mereka bisa kembali tumbuh dengan segar, dengan baik, bahkan menghasilkan buah yang lebat. Ajar juga kami dalam hidup kami masing-masing. Kami juga perlu beristirahat. Kami juga perlu keluar sejenak dari rutinitas kami yang terus-menerus kami kerjakan dalam hidup ini.
Pandemi COVID-19 mengingatkan kami betapa pentingnya kami kembali kepada hakikat kami sebagai manusia. Kami memiliki waktu yang banyak, yang cukup untuk membangun relasi dengan sanak keluarga kami yang lain, yang mungkin selama ini waktu kami tersita hanya untuk melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, sehingga kami mengabaikan waktu kami untuk beristirahat. Kami lupa untuk mengistirahatkan tubuh kami, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan baru di hari baru untuk menjalankan tugas kegiatan kami. Masa pandemi COVID-19 juga mengingatkan kami betapa kami juga perlu membebaskan mereka-mereka yang selama ini terikat oleh berbagai macam aturan dan peraturan, sehingga mereka juga boleh mengekspresikan diri mereka masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu, baik mereka yang sakit, baik mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, mereka-mereka yang reaktif, mereka-mereka yang positif, mereka-mereka yang sedang menjalani masa isolasi. Tuhan memberi kekuatan, memberikan pendampingan, memberikan keyakinan yang teguh untuk mereka, bahwa badai pasti berlalu, sakit penyakit pasti Tuhan sanggup untuk pulihkan dan sembuhkan. Biarlah hari ini kami boleh mempasrahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkatilah gereja-Mu yang masih akan terus bergumul lewat kegiatan ibadah online. Gereja-Mu yang masih harus mempersiapkan protokol kesehatan dengan ketat. Gereja-Mu yang masih juga bergumul dengan izin dari tim gugus COVID setempat. Gereja-Mu yang juga harus menjadi tempat edukasi bagi anggota jemaat Tuhan. Gereja-Mu yang harus juga memikul tanggung jawab untuk menjadi lumbung-lumbung ekonomi di mana kami mampu menopang kehidupan anggota jemaat-Mu supaya mereka tetap dapat hidup layak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mampukanlah kami, gereja-Mu, para pemimpin kami, supaya kami bisa mengambil tindakan penuh hikmat, mendatangkan kebaikan bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk semuanya. Terpujilah Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Demi Kristus kami sudah memohon. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan syukur. Marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah tinggal di rumah, tetaplah patuhi protokol kesehatan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.